Bapak-bapak, ibu-ibu, sampun kondur rumiyin. Wajibipun pengawasan rutinan dipun asuh oleh Bapak Ustaz Juru Sulfa. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi rahimahullah ta'ala Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah ingkang kula hormati, kita melaksanakan pengawasan fikih kitab takrib melanjutkan follow ini perkara-perkara yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku utawi perkara kang ditinggal minas sholati saking sholat iku salah satu wasiat telu pira-pira perkara rupane fardhu wa sunatun lan sunat amat wa hayatun. Fal fardhu utawi fardhu iku layanu ora bisa ganti anhu saking fardhu apa sujud sahwi kali zakar bali lamun eling sapa wong ing fardhu wa zaman utawi zaman iku qoribun akan perkani setongan di iklan fardhu wa banalan narosake alaihi ing atase fardhu wa sajadah sujud disahwi krono lali wa sunnatu iku layamu ilaiha ba'da talabusi bil fardhi lakinnahu yasjudu disahwi anha wal hayatu layamu ilaiha ba'da darkiha wa la yasjudu disahwi anha wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at bana al-yaqin wa qol wa sajada disahwi. Kalau ini sampun kita bahas bahwa di dalam sholat itu ada 3 unsur ditambah kata yang wajib atau yang dilakukan itu ada 3 macam. Wonten 3 perni. Pertama, rukun atau istilah lainnya fardu di dalam bab sholat. Yang kedua adalah sunat amat. Yang ketiga adalah sunat hayat. Terus atap sholat. Dan terus yang sholat itu yang dilakukan nek gak rukun ya sunat amat, nek gak sunat amat ya sunat hayat. Maka dari itu kemungkinan yang akan terlupakan ketika sholat ya salah satu dari 3 tadi. Nek boten rukun nggih sunat amat, nek boten sunat amat sunat hayat. Nah, ketika lupa tidak mengerjakan salah satu dari 3 unsur tadi,
wonten ketentuan-ketentuan masing-masing. Bilih ingkang dipun tilang niku pun mangke kados pundi. Bilih ingkang boten dilaksanaken niku sunah ab'ad kados pundi, menawi sunah ab'ad kados pundi. Pertama, fal fardu la yaqufu anhu sujudu sahwi bal inda qaruhu wa zamanu qaribun atabi. Kalau yang lupa tidak dikerjakan itu adalah rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tetapi ketika dia ingat dan waktu masih dekat, dalam arti belum melakukan rukun yang selanjutnya, maka dia harus melakukan rukun yang lupa tidak dilakukan tadi. Maka terakhir saat mantunes saat dari salam juga disunahkan sujud sahwi. Contoh, sholat sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman atau raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar maca iftitah kabira walhamdulillah sampai mantur saking khusyuke mungkin supe betul Fatihah langsung surat. Nah, di tengah-tengah surat kok eling yo aku durung maca Fatihah, bali maca Fatihah niku zaman koribun niku. Tetapi ketika nanti ingatnya sudah melakukan rukun, misalnya pas sudah rukun nembe emut lho durung maca Fatihah. Sami setelah rukuk iktidal boten usah sujud, mulai Fatihah baru samangke mulai mau surat pendek monggo boten nggih monggo pergi sunah mangke rukuk malih. Terus rukuk tadi yang tidak ada Fatihahnya itu tidak dianggap padha karo boten paham. Terus boten kok balik maca Fatihah terus sujud boten, ya balik berdiri maca Fatihah rukuk malih dan seterusnya. Niku menawi rukun. Utawa nek lali rukun itu ya kita itu jarang. Lali kok rukun maca Fatihah surat terus sujud niku, tapi misale wonten sami setelah baca Fatihah misalnya menyebab pikiran sebagai lali terus sujud. Nah, matur sujud dari sujudnya lagi pertama selesaikan sujud baru kemudian berdiri lagi baca Fatihah. Nah, rakaat awal kalau yang tidak ada rukunya itu tidak dianggap. Jadi orang itu sama dengan melakukan rakaat pertama, sehingga rakaat awal yang sudah ada Fatihah, sudah ada sujud, tapi boten enten rukuk, niku boten dihitung, boten dianggap, sehingga dia sama dengan memulai rakaat awal lagi. Nggih boten usah niat melakukan rukun-rukunnya sholat. Niku misalnya yang lupa tidak
Iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasahud, kemudian sholawat dan salam. Ada satu rukun yang ketika lupa maka dia harus mulai dari awal. Nek lupa Fatihah, contoh lupa Fatihah tadi harus mulai dari awal. Dan ketika ingat, entah ingatnya sebelum rukuk ya balik baca Fatihah, atau setelah rukun ya maka kemudian kembali untuk melakukan Fatihah. Tapi kalau yang dilupakan itu adalah rukun yang berupa takbiratul ihram, maka dia mulai dari awal. Itu takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah mulainya sholat. Pengertian sholat itu kan al-af'al wal aqwal tuftatahu bitakbir wa tuftatamu bitaslim. Sholat itu gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka ketika yang lupa itu kok niat takbiratul ihram, ya dia mulai dari awal niat kemudian takbiratul ihram. Ini rukun. Yang kedua, wasunnatu la yamudu ilaiha ba'da ta'abbusi bil fardhi walakinnahu yasjudu lisahiyah. Menawi ingkang dipun tilang supe boten dilampahi niku sunat aman. Sunat aman kalau ini wonten kali setunggal tasyahud awal, yang kedua kunut, enten malih sing rinci tasyahud, duduk tasyahud, kunut, berdirinya kunut. Itu ada yang paling seperti itu, tapi yang mayoritas tasyahud awal ya otomatis orang melakukan tasyahud awal itu bisa duduk saunggai masuk tasyahud awal betul kali enggak, terus tasyahud nanti kunut, berdirinya kunut ya otomatis juga mau sudah kunut ya sekaligus berdirinya mau sudah kunut pada waktu tidak berdiri itu apa. Maka sunat amat ingkang tampil kali kalau tasyahud awal kunut. Kalau yang dilupakan itu sunat amat, maka tidak boleh kembali untuk melakukan sunat amat jika lupa tidak dilakukan. Justru kalau kembali batal sholatnya. Ketika sudah masuk pada rukun setelahnya, maka dia tidak boleh untuk kembali. Contoh, boten tasyahud awal, lupa tidak tasyahud awal, salat isya, maghrib, zuhur, asar, maka ketika sudah berdiri tidak boleh kembali untuk melakukan tasyahud awal. Justru kalau dia kembali melakukan sujud tasyahud awal, maka sholatnya batal karena dianggap menambah gerakan rukun di dalam sholat. Begitu juga ketika lupa tidak doa kunut, ya tidak boleh kembali untuk melakukan doa kunut, tetapi cukup diganti dengan sujud.
kalau lupa tidak melakukan sunat Ahmad, maka tidak boleh kembali, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Jadi misalnya supaya mboten tasawuf awal kok pun berdiri ngeten mboten usah balik langsung berdiri Meskipun Toh. jamaah, dalam meskipun jamaah. nah kecuali sama Misalnya diingatkan sama jamaah ini, Imam imam tak makmum oh nggih meskipun imam kalau tidak tasyahud awal atau tidak kunut tidak berubah. Kalau makmum pak boleh, maka itu jamaah dibahas. Tapi kita singgung sedikit betul. Misalnya makmum, imamnya kunut, terus dia sudah posisi mau sujud misalnya ngeten imamnya kunut piyambake pun lungguh ngeten badhe sujud ngadeg kok kuwi nek makmum atau makmume imame tasahud awal makmume ngadeg walaupun sudah berdiri tegak lungguh. Nah itu nek makmum. Tapi nek imam, nah imam itu kan sama dengan posisi dia seperti sholat sendiri. Kalau imam dalam gerakannya kalau pahala itu balik. Kalau imam ya harus namanya itu kalau rukun dia harus kembali, kalau sunat apa nggak boleh. Makmumnya kalau imamnya lupa dan sudah mengingatkan, cara mengingatkan imam kan dengan membaca subhanallah, makmumnya pun mau subhanallah, imamnya kok boten mireng misalnya, balik mengikuti imamnya, makmumnya mengikuti imamnya, walaupun seandainya makmumnya itu sudah tasyahud awal, misalkan yang dilupa adalah tasyahud awal. Kemudian wasunatu la yaqudu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi lakinnahu yasudu bisabihana. Jadi sunat yang ketiga wal hayatu la yaqudu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasudu lisabi. Kalau yang lupa tidak dikerjakan itu adalah sunat hayat, mau surat pendek, mau doa ruku, mau doa iktidal, mau doa sujud, duduk di antara dua sujud, maka tidak berdampak apapun. Ibadah usah balik lakoni misalnya supaya boten mau surat pendek, ibadah usah balik mau surat pendek yang tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Iku menawi sunah hayat. Wa idza syakka fi adati ma ata min rakaat bana yakin. Kalau ini pun kita singgung menawi ragu jumlah rakaat, maka harus diambil yang yakin. Nah, yang yakin itu yang jumlah sedikit. Wa sujud sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tempatnya adalah sebelum salam. Maksudnya pun dilampaui sebelum salam. Terus misalnya supaya boten tasahud awal, disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Misalnya kalau supaya boten sujud sahwi, dia boten apa-apa,
boten batal. Amargi sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jadi kita mengidentifikasi, mengetahui niki rukun, wajib, niki sunnah, abad, niki sunnah, itu fungsinya nih. Jadi misalnya tidak dilakukan, tahu oh ini tidak membatalkan sholat, oh ini membatalkan sholat, itu fungsinya. Maka kenapa harus diketahui ini hukumnya wajib, rukun, ini termasuk sunnah, sunnah abad atau sunnah haidah. Menambahkan yang tadi, yang awal, lupa rukun. Nah, lupa rukun itu tidak hanya pada saat masih di dalam sholat, bahkan di luar sholat, maka tetap diperintahkan untuk kembali melakukan rukun tadi. Contoh, niki berdasarkan hadis. Rawa Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra al-asra fa sallama fa qala adhu yadaini as-salatu ya Rasulullah ana qasad wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ahaqqun ma yaqulu qalu na'am fa shalla rak'ataini ukhrayaini thumma sajada sajdataini. Dados Kanjeng Nabi niku setunggal wekdal salat kali sahabat salat zuhur. Di riwayat hadis ini salatnya ingat bahwa itu salat siang hari, cuma zuhur atau rasa lupa. Yang jelas beliau bersama sahabat salat zuhur atau kalau tidak zuhur rasa. Setelah 2 rakaat Kanjeng Nabi itu sama. Lantas sahabat setelah salat sahabat nanglet Kanjeng Nabi nopo sakniki salate pun dispensasi dados kalih rakaat. Masalah itu rakaat. Terus Kanjeng Nabi nanglet ingkang tanglet niku sahabat ingkang tanglet niku asmane Dzulyaden. Kanjeng Nabi tanglet jamaah sing diucapkan Dzulyaden bener ta? Sahabat nggih. Langsung Kanjeng Nabi berdiri tanpa niat menambah 2 rakaat. Dan kan rukun itu kan tidak usah diawali dengan atau dimulai dengan niat, tinggal nambah saja. Itu dasar bahwa ketika lupa rukun kemudian ingat kembali untuk melakukan rukun. Nah, bagaimana dengan hukum sudah ngomong-ngomong tadi? Kanjeng Nabi kan angkat benar tak sih diucapkan Dzulyaden aku sholatnya 2 rakaat. Sahabat itu kan yang dengan sholatnya 2 rakaat Nabi langsung berdiri nambah 2 rakaat lagi. Pembicaraan atau bicara yang dilakukan tidak dihubungi pembicaraan lain karena masih ada hubungannya dengan sholat. Jadi ini pun wiridan, terus kemarin pun omong-omongan itu takon sesuk riyo dari kapan misalnya, udah mulai dari awal baleni 4 rakaat, tapi menawi waktu masih dekat dalam arti belum digunakan untuk melakukan pekerjaan lain, walaupun sudah berbicara, tetapi bicaranya itu masih ada kaitannya dengan sholat, maka boleh langsung untuk
ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, suaranya. Itu wonten istilah sukara atau mabuk. Bagi orang yang mabuk tidak boleh sholat. Intinya maksudnya kan. Kalau zaman sekarang nggak ada orang mabuk terus sholat kan nggak ada. Kalau diibaratkan orang yang ngantuk berat, ngantuk berat terus sholat galing apa-apa di tengah-tengahnya. Apa tidak jangan seperti itu. Kalau misalnya dalam sholat Jumat kadang ada keturun duduk sampai ketiduran terus dibangunkan belum sadar sepenuhnya langsung takbiratul ihram itu. Akhirnya kan sama juga dianggap sekarang. Itu kemudian harus gimana ya? Kalau pas Jumatan tidak boleh sholat dalam keadaan sukaro atau mabuk atau hilang akal atau tidak sadar. Nah, bahasa Jawa mungkin tidak sadar. Tidak boleh sholat dalam posisi tidak sadar. Bagaimana hukumnya ketika sholat ngantuk berat? Apakah disamakan dengan posisi atau kondisi tidak sadar? Kalau ngantuk beratnya itu sampai tidak bisa identifikasi, membedakan takbiratul ihram atau iki Fatihah iki boten sah. Sampai ngantuk wis iki apa meneh? Napa niku? Pas Jumatan misalnya terus ngantuk saking payahe ngimpi-ngimpi terus ditanyake sholat Jumat gak niat itu kan gak sah, langsung takbiratul ihram. Maka intinya ketika dia tidak sadar apa yang dilakukan ya tetap sama dengan separuh tadi, boten sah sholatnya. Tapi nek tasih dengan ngantuk didi ya tetap sah, tapi boten sadar. Mau coba Fatihah 11 kali ini mau coba ya sami kali ya enggak betul sadar kalau cabut lagi itu insyaallah untuk pengajian selanjutnya pengawasan fikih ini kita ajarkan mantun Riyadin awalnya minggu ngajeng niku pun marki Riyadin iki kados minggu ngajeng niku minggu terakhir, pekan terakhir Ramadan baru menambahkan lepas. Nggih. Nggih minggu ngajeng itu tanggal 15. Saniki kan tanggal 10. Benjing minggu ngajeng tanggal 15. Riyadin ini insyaallah tanggal selikur nebeten kali doso. Oke. Itu iki persiapan riyo sing gawe jenang kan gawe. Iki insyaallah pengawasan dada subuh ditelasakan sama mantun Riyadin. Kita akhiri kali doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Puasa kan nggak bergerak. Satu kesempatan.